Kali ini kita akan membahas terkait ciri-ciri orang kaya. Karena di luar sana seringkali kita melihat banyak sekali orang yang terlihat seperti orang kaya, padahal dia bukanlah orang kaya. Yang jika kita ikuti kebiasaan yang dia miliki, kita bukannya menjadi kaya, tapi kita malah menjadi orang yang semakin miskin. Maka dari itu sangat penting untuk memahami ciri-ciri yang benar-benar ada dan dimiliki oleh orang yang kaya sebenarnya. Sehingga kita bisa belajar dari kebiasaan-kebiasaan mengelola uang yang dimiliki oleh orang kaya yang nyata ini. Bukannya terjebak dalam manipulasi yang dibuat oleh orang-orang yang pura-pura menjadi kaya atau pura-pura terlihat kaya. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan 8 ciri orang kaya untuk kamu jadikan acuan dalam mengelola uang. Sehingga kamu juga berpeluang besar untuk menjadi orang kaya di masa depan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ciri orang kaya yang pertama, yaitu disiplin keuangan. Disiplin keuangan yang dimaksudkan di sini adalah orang kaya selalu taat dan tidak pernah absen dalam membuat anggaran bulanan. Itu karena orang kaya paham bahwa anggaran bulanan itu sangatlah penting untuk bisa menjadi orang yang lebih efisien dalam mengelola keuangan. Karena dengan adanya anggaran bulanan, kita bisa paham berapa yang harus kita keluarkan untuk bisnis kita, untuk kebutuhan pokok kita, dan untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang kita miliki berdasarkan jumlah pemasukan yang kita dapatkan. Tentu saja sebelum memiliki atau membuat anggaran bulanan ini, orang kaya biasanya membuat tujuan keuangan mereka supaya mereka memiliki patokan yang jelas seberapa banyak uang yang akan mereka kumpulkan dalam waktu sekian bulan misalnya. Sehingga mereka bisa membentuk rencana keuangan mereka dari tujuan keuangan yang sudah mereka buat. Misalnya, mereka yang kaya ingin mengumpulkan uang sebesar 1 miliar dalam waktu 1 tahun misalnya, untuk membangun tempat ibadah atau mungkin untuk membangun rumah baru misalnya. Sehingga dengan adanya tujuan keuangan ini, semua rencana keuangan yang dilakukan dalam 1 bulan penuh sampai 1 tahun penuh sudah jelas dan diarahkan untuk mendukung tujuan keuangan tersebut. Jadi kamu bisa mencontoh hal ini, di mana kalau kamu merasa sulit sekali untuk menabung, atau kamu bahkan merasa sulit sekali untuk semangat dalam bekerja, kamu bisa membuat sebuah tujuan keuangan, di mana tujuan keuangan tersebut akan membuat kamu menjadi lebih semangat dalam mencari uang, dan juga akan lebih irit saat kamu mengeluarkan uang. Tentu saja buatlah juga anggaran yang jelas terkait tujuan keuangan tersebut, sehingga semua rencana keuangan kamu jelas dan terukur, yang mana akan membuat kamu benar-benar sampai pada tujuan keuangan yang kamu ciptakan ini. Dan ketahuilah, semua orang kaya selalu memiliki rencana keuangan yang jelas dan anggaran keuangan yang jelas, dan selalu disiplin untuk mengikuti kedua hal tersebut. Kemudian ciri orang kaya untuk dijadikan acuan mengelola uang yang kedua adalah berinvestasi dengan bijak. Tidak ada orang kaya yang tidak melakukan investasi. Tidak ada orang kaya yang tidak memiliki investasi. Karena investasi adalah sebuah peluang yang paling besar dan paling memungkinkan untuk membuat orang menambah kekayaan mereka. Dan kamu sebaiknya harus mulai untuk belajar investasi dari sekarang. Karena ya, investasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang atau penghasilan walaupun kamu sedang tertidur sekalipun. Itu karena investasi merupakan salah satu jenis pendapatan pasif yang bisa kita perjuangkan dalam kelas ekonomi apapun kita berada. Kamu bisa mengukur keuangan kamu saat ini, kemudian kamu bisa mencari jenis investasi yang cocok terhadap jumlah uang yang kamu miliki saat ini. Ada 3 jenis investasi yang biasa dilakukan oleh mereka yang merupakan orang kaya, yaitu seperti properti, di mana properti bisa berupa tanah, barang, rumah, dan sebagainya.
di mana kamu bisa menyewakan ketiga hal tersebut dan kamu tetap akan mendapatkan uang. Dan properti tersebut juga bisa dirawatkan oleh mereka yang menyewa properti kamu tanpa kamu harus repot-repot membayarkan uang perawatan setiap bulannya. Kemudian orang kaya biasanya berinvestasi di bidang saham. Karena ya memang saham adalah sebuah investasi yang cukup menguntungkan, akan tetapi memiliki resiko yang cukup tinggi kalau kamu tidak paham apa dan bagaimana cara bermain atau bergelut di bidang investasi saham ini. Tapi hal yang mendasar yang biasa dilakukan oleh mereka yang merupakan orang kaya saat berinvestasi di bidang saham, mereka selalu melakukan diversifikasi investasi saham, yaitu mereka tidak hanya fokus pada satu jenis saham, akan tetapi mereka biasanya membeli minimal 4 jenis saham dari jumlah uang yang sudah mereka sediakan untuk investasi di bidang saham ini. Sebagai contoh, kamu misalnya memiliki 1 juta rupiah untuk kamu alokasikan untuk diinvestasikan di bidang saham. Orang kaya tidak akan menginvestasikan 1 juta tersebut pada satu tempat atau satu jenis saham, tapi mereka akan membaginya menjadi 4 jenis saham yang mereka beli secara seimbang. Ini disebut dengan diversifikasi investasi, yang mana akan memperkecil resiko yang akan kamu dapatkan jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait saham yang kamu miliki. Kemudian jenis investasi yang terakhir yang biasa dimiliki oleh orang kaya rata-rata adalah sebuah bisnis. Itu karena ya bisnis memiliki keuntungan yang benar-benar terlihat jelas jika kita paham bagaimana untuk mengelola bisnis tersebut. Dan seperti yang kamu lihat, orang yang paling kaya di dunia, bahkan semua orang-orang kaya ini selalu bergelut di dunia bisnis. Kemudian mereka berinvestasi di bidang saham juga, dan ada juga yang sibuk pada properti. Intinya, bisnis adalah pusat dari pendapatan orang-orang yang memiliki kekayaan di atas rata-rata. Karena bisnis adalah proses di mana kamu bergelut dengan uang secara langsung, entah itu bisnis kecil maupun bisnis besar. Kemudian, ciri orang kaya yang ketiga adalah pendidikan keuangan. Orang kaya tidak pernah mengatakan kalau mereka itu sudah pintar tentang uang. Walaupun uang mereka banyak, mereka selalu mengalokasikan berapa uang mereka untuk meningkatkan pengetahuan mereka ataupun keluarga mereka terhadap keuangan atau terhadap finansial. Itu karena semakin kita memahami tentang keuangan, kita akan memiliki peluang-peluang yang lebih besar untuk menjadi lebih kaya. Karena semakin pahamnya kita bagaimana untuk mencari uang yang lebih banyak, menyimpan uang dengan cara yang lebih baik, kemudian mengeluarkan uang dengan cara yang lebih bijaksana, kita tentu saja akan menjadi orang yang memiliki banyak uang dan beresiko lebih kecil untuk merugikan diri sendiri. Bayangkan saja, orang kaya saja masih terus fokus untuk meningkatkan pengetahuan mereka di bidang keuangan maupun di bidang lainnya. Kenapa kita yang hanya berada di kelas ekonomi menengah ke bawah tidak mau belajar tentang uang dan malas, bahkan hanya fokus untuk menghibur diri setiap harinya? Ya, paling parahnya sih tidak sedikit dari kita yang berbelanja secara impulsif. Jadi mulai sekarang marilah kita belajar lebih banyak tentang bagaimana cara yang paling baik untuk mengelola keuangan, sehingga kita bisa meminimalisir pengeluaran, meminimalisir risiko dalam berinvestasi, kemudian berpeluang lebih besar untuk mengembangkan bisnis yang kita miliki. Kemudian, ciri orang kaya yang keempat adalah kebiasaan menabung. Tidak banyak orang yang setuju tentang hal ini, saya tahu. Mungkin kamu salah satunya, di mana kamu akan berkata bahwa menabung bukan lagi pangkal kaya, Bang. Karena sekarang semua orang berinvestasi, Bang. Zaman sekarang tidak ada orang yang menyimpan uang, Bang. Uangnya selalu diolah sehingga mereka bekerja untuk kita. Oke, itu memang benar, tapi ketahuilah bahwa sebesar apapun bisnis yang dimiliki oleh orang kaya dan
Sebesar apapun juga investasi yang dimiliki oleh orang kaya, mereka selalu memiliki tabungan. Kenapa? Karena tabungan merupakan akar dari tumbuhnya investasi dan sumber dari modal usaha. Dengan kata lain, jika orang kaya ingin menambah kekayaan mereka, mereka selalu membutuhkan modal untuk mengembangkan entah itu investasi yang mereka miliki maupun bisnis yang mereka jalankan. Dan semua itu bermuara pada satu tempat atau satu lumbung keuangan untuk dijadikan modal oleh mereka, yaitu uang tabungan yang mereka miliki. Jadi jangan salah, kamu itu kalau memang ingin menjadi orang kaya, kamu itu perlu menabung. Dan kamu bisa mengalokasikan berapa persen dari tabungan kamu untuk kamu investasikan dan berapa persen dari tabungan kamu untuk kamu gunakan untuk menambah modal usaha kamu atau mungkin membuat bisnis baru untuk menambah kekayaan kamu. Itulah pentingnya tabungan, karena dengan tabungan kamu bisa lebih fleksibel saat kamu melihat sebuah peluang bisnis di masa depan. Maka dari itu, menabunglah seperti mereka yang sudah kaya. Ada satu buah quote yang diucapkan oleh Warren Buffett yang saya rasa penting untuk saya sampaikan terkait menabung. Warren Buffett berkata, jangan menabung dari apa yang tersisa setelah pengeluaran, tapi belanjakan apa yang tersisa setelah menabung. Dengan kata lain, prioritaskanlah menabung di awal, bukan di tempat kedua. Kemudian, ciri orang kaya untuk dijadikan acuan mengelola uang yang kelima adalah gaya hidup sederhana. Mungkin kamu sering melihat di sekeliling kamu di mana orang kaya kok kelihatan biasa-biasa saja gitu. Pakaiannya biasa-biasa saja, kendaraannya ya seadanya gitu. Gadgetnya ya tidak terlalu update-update banget gitu. Jika dibandingkan dengan mereka yang hidup dalam kelas ekonomi menengah, di mana mereka terlihat begitu kaya secara penampilan dan secara gaya hidup. Yang padahal gaya hidup inilah yang membuat mereka yang tidak kaya tidak akan pernah menjadi kaya. Karena semakin sederhana kamu hidup, semakin sederhana kamu bergaya dalam hidup kamu akan memiliki lebih banyak uang untuk kamu tabung, lebih banyak peluang juga untuk berinvestasi. Dengan artian lebih banyak uang untuk kamu miliki. Ya sebenarnya sih alasan orang kaya untuk menjadi orang yang terlihat sederhana bukan karena mereka ingin menyimpan uang lebih banyak atau bukan karena mereka ingin jadi orang kaya. Ya toh mereka sudah kaya bukan? Tapi memang keuntungan dari menjadi orang yang hidup dengan gaya yang sederhana sangatlah banyak. Dan itu dipahami dan disadari oleh mereka yang memiliki kekayaan di atas rata-rata. Itulah sebabnya mereka cenderung untuk hidup secara sederhana. Entah untuk kebijaksanaan mereka pribadi, untuk menghilangkan pandangan negatif dari orang lain, maupun untuk menjadi orang yang lebih rendah hati. Apapun itu, kamu bisa menerapkan cara ini walaupun dengan tujuan yang berbeda. Kemudian ciri orang kaya yang keenam adalah pengambilan resiko yang dihitung. Ingat, orang kaya tidak pernah mengambil resiko yang tidak mereka hitung. Walaupun mereka kadang mengalami kerugian yang cukup besar, ketahuilah kerugian tersebut sebenarnya sebelumnya sudah mereka hitung. Hanya saja hitungan yang mereka lakukan tidaklah tepat, sehingga membuat mereka merugi. Karena mereka paham, tanpa adanya penghitungan terhadap semua proses finansial yang mereka lakukan, mereka akan mengalami peluang untuk gagal atau untuk merugi, entah dalam investasi, bisnis, atau apapun itu. Makanya, pengambilan risiko yang terhitung itu sangatlah penting, karena risiko memang adalah sebuah peluang untuk meningkatkan keuangan atau kekayaan. Tapi resiko juga berarti bahaya yang bisa saja menimpa kita di masa depan. Dan salah satu cara terbaik untuk meminimalisir resiko atau untuk mengambil resiko yang dihitung adalah dengan belajar lebih banyak terkait apa yang kamu geluti atau apa yang sedang kamu perjuangkan dalam hal finansial kamu saat ini.
Dan itulah yang dilakukan oleh mereka yang sudah menjadi kaya. Kemudian, ciri orang kaya yang ketujuh adalah manajemen hutang yang bijaksana. Orang kaya sebenarnya tidak berarti mereka itu tidak berhutang. Tidak sedikit dari orang kaya justru memilih untuk meminjam uang atau berhutang. Tapi sayangnya, tujuan dari berhutang ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dari kita yang hidup di kelas ekonomi menengah, di mana orang kaya biasanya berhutang untuk menjadi alat peningkat kekayaan mereka. Mereka berhutang atau meminjam uang bukan karena mereka terbebani atau tidak cukup uang untuk kebutuhan mereka. Tapi biasanya orang kaya itu meminjam uang karena mereka biasanya tidak akan mencampur adukan uang yang mereka butuhkan atau mereka miliki secara pribadi dengan uang yang mereka kelola secara bisnis atau secara investasi. Karena itu mereka hanya akan memanfaatkan uang yang sudah dialokasikan untuk bisnis mereka atau investasi mereka. Tentu saja dengan diversifikasi tertentu yang sudah mereka bukukan dalam anggaran bulanan mereka. Dan saat uang yang sudah mereka alokasikan tersebut tidak cukup untuk bisnis yang mereka sedang kembangkan, barulah mereka akan meminjam uang untuk memenuhi sisa dari kebutuhan yang mereka butuhkan. Dengan kata lain, mereka hanya meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan investasi atau kebutuhan kekayaan mereka. Sangat berbeda jauh dari kita yang meminjam untuk barang-barang konsumsi kita atau berhutang untuk hal-hal yang kita konsumsi setiap hari. Kemudian ciri orang kaya untuk dijadikan acuan mengelola uang yang terakhir atau yang ke-8 adalah memiliki banyak sumber pendapatan. Orang kaya tidak pernah memiliki satu sumber pendapatan, tidak pernah. Mereka selalu memiliki lebih dari 2 sumber pendapatan. Itu karena kekayaan berbentuk seperti satu kolam yang besar. Jika kamu hanya memiliki satu sumber air atau satu sumber aliran air untuk mengisi kolam tersebut, dengan aliran yang kecil lagi, ya kamu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengisinya sampai penuh. Itulah kenapa kamu perlu membuat banyak aliran atau sumber aliran air supaya kolam yang kamu miliki ini atau kolam kekayaan ini bisa menjadi lebih cepat penuh daripada sebelumnya. Dan itulah yang dilakukan oleh mereka yang merupakan orang kaya. Mereka memiliki lebih dari satu sumber pendapatan atau bahkan 2 sumber pendapatan. Karena mereka tahu semakin banyaknya sumber pendapatan yang mereka miliki, mereka akan lebih sejahtera secara finansial. Mereka bisa menabung lebih banyak, mereka bisa berinvestasi lebih banyak, bahkan mereka bisa menambah sumber penghasilan lain dari uang yang mereka dapatkan di sumber penghasilan yang sebelumnya. Dan sayangnya kita seringkali tidak melakukan hal ini, di mana kita hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Entah itu untuk ditabung, untuk diinvestasikan, untuk dijadikan dana darurat, untuk dijadikan dana pensiun, bahkan untuk dijadikan uang konsumsi. Bisa kamu bayangkan, kita mengisi atau memenuhi semua kebutuhan keuangan tersebut hanya dari satu sumber penghasilan. Yang penghasilannya taruhlah sekelas UMR misalnya. Gimana kita mau menabung, gimana kita mau berinvestasi lebih banyak, gimana kita bisa menjadi orang yang lebih kaya kalau kita hanya fokus pada satu sumber air tadi. Maka dari itu kamu bisa belajar dari orang kaya, di mana mereka selalu memiliki lebih banyak sumber penghasilan. Kamu bisa memanfaatkan waktu-waktu kosong kamu di sela-sela pekerjaan utama yang kamu miliki untuk melakukan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan atau mungkin untuk membangun bisnis kecil-kecilan untuk menjadi sumber penghasilan tambahan bagi kamu. Jadi saran saya, kamu sebaiknya memiliki 3 sumber penghasilan. Yang pertama itu adalah pekerjaan utama kamu, kedua itu adalah dari investasi yang kamu miliki, kemudian yang terakhir itu adalah dari pekerjaan kedua atau dari bisnis yang kamu kembangkan.
Usahakan kamu memiliki 3 sumber penghasilan tersebut, yang saya jamin akan bisa membuat kamu lebih cepat menjadi orang yang kaya, atau paling tidak lebih cepat menjadi orang yang sejahtera secara finansial. Mungkin itu dulu dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.